Halo semuanya, balik lagi bareng Ivan di sini. Di video kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara menghitung nilai SKB dan juga menggabungkannya dengan nilai SKD milik kalian di ujian sebelumnya. Yuk kita ikuti videonya. Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat dulu nih kepada kalian yang sudah lulus SKD dan melanjutkan ke babak berikutnya, ke tahap berikutnya yaitu SKB. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton video saya sebelumnya tentang tips mengikuti seleksi SKB atau tes SKB. Nah, di video kali ini saya akan memberitahukan lebih jelas mengenai detail-detail nilai ataupun penilaian SKB. Nah, apa hubungannya dengan ujian kalian sebelumnya yaitu SKD. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Bagaimana pengintegrasian nilai SKD dan juga SKB? Tentunya di sini kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 23 Tahun 2019 tentang kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan pegawai negeri sipil tahun 2019. Bagi yang mau lihat nanti saya taruh linknya di deskripsi ya, atau mungkin juga sudah pernah membaca. Nah, di sana tertulis bahwa pembobotan nilai SKD dan nilai SKB itu adalah bobotnya 40% dan 60% untuk tahun anggaran 2019 ini. Sekedar cerita, kalau zaman saya tahun anggaran 2014 dulu itu kebalik. Jadi SKD bobotnya 60%, SKB waktu itu 40%. Nah, ini saya ada contoh hasil ujian SKD dari satu instansi. Saya sengaja tutup namanya, tapi bisa kita lihat di sini adalah 7 nilai teratas. Dan tentunya kita tahu yang lulus SKD itu adalah yang sudah memenuhi passing grade ya, atau tidak memenuhi passing grade dalam kategori P2 tapi masuk kategori lulus P2L karena kebutuhan formasi. Jadi di formasi ini kebutuhan formasinya 1 ya. Yang di sini dinyatakan lulus ada 3, peringkat 1 sampai peringkat 3, dan mereka inilah yang berhak maju ke tahap SKB. Mungkin kalian salah satu diantaranya ya, bisa peringkat 1 ataupun peringkat 3. Kalau saya dulu juga sama, tahun 2014 dulu untuk satu formasi kebetulan saya di peringkat 1 waktu itu, dan yang lulus ke SKB waktu itu cuma 2. Nah, kita lihat ada 2, kita ambil contoh 2 juga ya di sini ya, peringkat 1 sama peringkat 2-nya. Di sini gapnya 10 poin. Oke, kita ambil contohnya peringkat 1 sama peringkat 2. Yang peringkat 1 kita kasih nama peserta A, atau kasih nama Ani aja kali ya, nilainya 402. Peserta B atau peringkat 2 kita kasih nama Budi, nilai 392. Bagi yang punya nama ini kesamaan nama dan gelar hanya kebetulan saja ya. Nah, nilai SKD itu kita pakai CAT ya. Nilai maksimal kita asumsikan 500, skala nilainya 100. Nah, ini dia peserta A, Ani tadi, nilai SKD-nya 402. Kalau nilai maksimalnya 500 berarti 402 dari 500 dikali 100 itu nilai SKD-nya 80,4. Dan 40% dari nilai SKD-nya itu 32,16, yaitu 80,4 di 40% dari 80,4. Kemudian peserta B Budi nilai SKD-nya 392. Dari nilai maksimal SKD 500 kita dapatkan hasilnya 0,784 dikali skala nilai 100 dapatnya 78,4. Dan 40% dari nilai SKD Budi adalah 31,36. Dari hasil SKD ini jelas terlihat bobot nilai SKD 40% yang lebih tinggi
peserta A ya, atau Ani ya. Nah, tapi mungkin bagi kalian yang di peringkat 2 ataupun di peringkat 3, jangan berkecil hati dulu. Saya juga punya banyak teman kok, pengalaman juga di kantor, baik junior saya juga ataupun yang sangkatan. Mereka peringkat 2 dan peringkat 3 tapi masih bisa lolos. Nah, itu strateginya kita harus tahu dulu, harus hitung-hitungan dulu. Kayak tadi kita tahu gapnya berapa, kita bisa atur strategi, kita pasang target di SKB saya harus begini, begitu gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, untuk SKB di Permenpan nomor 25 tahun 2019 itu pada bagian 3A3 itu jelasin nih pelaksanaan di instansi pusat selain CAT dapat berupa tes potensi akademik, tes praktik, tes bahasa asing, tes fisik atau kesemaptaan, psikotes, tes kesehatan jiwa, dan atau wawancara. Nah, ini saya bahas ini terlebih dahulu karena di pusat itu ada juga yang mungkin kalian juga mengalami hal yang sama di instansi pusat. Dia SKB-nya tidak berupa CAT ya, tapi diperbolehkan oleh BKN dan Menpan tentunya di antara 8 ini, dan minimal 2 dari ini. Kalau saya cerita zaman saya dulu 2014 itu SKB kita itu bukan CAT, jadi di instansi saya itu pakai 3 tes, yaitu psikotes, wawancara, sama tes bahasa asing atau TOEFL, waktu itu pakai bahasa Inggris. Nah, untuk instansi kalian mungkin kalian sudah tahu ataupun sudah paham juga ya apa yang akan dites gitu. Nah, kalau misalkan di luar CAT ya kalian harus mempersiapkan persiapan yang berbeda. Misal tes bahasa asing TOEFL ya kalian harus belajar TOEFL. Kalau memang tes psikotes ya kalian harus latihan soal-soal psikotes. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas juga tes SKB di luar CAT ya, seperti wawancara ataupun tes bahasa asing kali ya, tipsnya gitu ya. Oke, nanti kita bikin di video selanjutnya aja. Nah, kita bikin contoh kasus dulu nih. Di SKB kali ini kita pakai contoh kasus tes SKB-nya pakai CAT. Nah, sama kayak yang tadi di poin L1A itu pembobotannya 40 sama 60. Kemudian, nah untuk SKB dengan CAT itu nilai utama dengan bobot paling rendah 50% dari bobot nilai SKB. Jadi kalau memang pakai CAT nilai paling rendahnya itu 50% dari nilai SKB. Jadi dari nilai SKB 60% itu 50%-nya adalah dari CAT. Jadi kalaupun dia memakai tes lain selain CAT ya bobotnya 10% gitu. Jadi paling besarnya CAT gitu. Nah, akhirnya peserta kita sudah selesai mengikuti SKB. Kita bikin contoh hasilnya. Peserta A 350, peserta B di CAT keduanya dia dapat 400. Ini kayaknya agak berbalik kedudukannya ya. Tapi apa kita lihat nanti, apakah setelah hitung-hitungan, setelah diintegrasikan, peserta A masih unggul atau peserta B dapat menyalip. Nah, ini mungkin peserta B juga kan habis ujian dia nggak tahu nilai peserta A berapa kan gitu. Yang tahu ya cuman panitia ataupun dikasih lihat di monitor seperti yang di tempat ujian juga. Nah, kita asumsikan sama nilai SKB itu nilai maksimal 500 dan skala nilainya 100. Ini dia. Ani atau peserta A nilai SKB 350 dari maksimal 500 dapatnya 70 dan 60%. Ini sorry saya nulisnya masih 40, ini harusnya 60. Sorry, ini saya nggak terlalu fokus tadi. Ya, 60% dari nilai SKB-nya adalah 42. Sedangkan Budi, peserta B, nilai SKB 400 dari nilai maksimal 500. Setelah dikalikan skala nilai 100 dia dapat 80 dan 60%-nya dapat 48. Nah, untuk hasil akhir kita lihat di sini. Setelah diintegrasikan nilai SKD dan nilai SKB, peserta A, Ani, dapat skor akhir 74,16 dan peserta B, Budi, dapat skor akhirnya 79,36. Biasanya sih skor akhir ini tidak dipublikasikan. Yang dipublikasikan itu hanyalah biasanya itu
di hasil akhir itu hanya yang lulus dan ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil. Dia langsung itu. Jadi misalnya nama, kalau saya dulu begitu, atau biasanya tahun-tahun sebelumnya juga begitu. Jadi nama, posisi, jabatan, pendidikan dan lain itu kalau di suratnya itu keterangannya peserta yang lulus seleksi pegawai negeri sipil dan ditetapkan menjadi pegawai negeri sipil instansi apa misal. Nah jadi kalau skor ini sih nggak dipublikasikan sih, biasanya sih, yang saya tahu juga begitu. Nah untuk kasus ini kita dapatkan yang lulus adalah Budi ya, peserta B ya, Budi, selamat Budi. Nah ini kenapa saya bikin perumpamaan seperti ini, agar kalian yang ada di posisi kedua dan ketiga yang lolos ke SKB, yang sudah SKD dan lolos ke SKB tapi di peringkat 2 atau 3 tidak ngedown dulu. Jangan patah semangat, peluang kalian sama gitu. Memang dari peringkat SKD kalian di bawah, tapi lihat lagi gapnya. Nah untuk peringkat 1 juga kalian harus lebih terpacu lagi. Kalian belum terlalu aman gitu. Walaupun satu kaki sudah lulus, ya peserta peringkat 2 dan ketiga juga begitu. Nah apalagi yang peserta SKB-nya tuh banyak gitu kan. Contoh misal kan SKB itu kan yang lulus 3 kali formasi. Kalau misalnya formasi yang dibutuhkannya 10, otomatis yang lulus SKB kan 30 kan. Tapi yang lulus passing grade juga tentunya kadang nggak nyampe 30, ada cuman 9 orang. Kasus di lapangan kita juga ketemu formasi yang dibutuhkan 10, yang lulus passing grade ada 8 gitu. Ada juga misalnya yang dibutuhin 10, yang lulus passing grade ada 15. Jadi lawannya nggak mesti 3 kali formasi sih. Jadi intinya sama-sama berjuang aja. Jadi matematika ini tuh penting gitu. Jadi jangan asal tes-tes aja, nggak bisa. Kalian harus ada strategi. Kalau ada strategi, kalian nanti ada target. Kalau ada target, kalian usahanya akan maksimal. Nah, pertanyaan terakhir, gimana kalau hasil akhir SKD dan SKB-nya sama setelah diintegrasikan? Wah, ini mungkin kalian nggak tahu hasil akhir yang integrasikannya ya, seperti yang saya bilang tadi ya, mungkin. Tapi untuk di peraturannya Menpan tadi, solusinya ada nilai total hasil SKD yang lebih tinggi yang menang gitu. Jadi kenapa? Ya, saya nggak tahu juga. Itu mungkin hasil rapat bapak-bapak yang ada di Menpan sana. Dan mungkin ya itu ya, kita mengikuti panduan. Saya cuma mencoba untuk menerjemahkan panduan yang ada di Permenpan nomor 25 tahun 2019 ini. Dan semoga kalian mendapat pemahaman di video ini, mendapat pencerahan sedikit ya. Terima kasih yang sudah menonton. Ya banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak belajar lagi. Tentunya sampai langkah terakhir, sampai ke titik darah penghabisan perjuangannya ya. Oke, terima kasih. Itu tadi sedikit dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Saya Ivan, pamit undur diri. Sampai jumpa.